Halo kawan-kawan investor milenial, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Dani, salah satu tim analis dari Amandana. Di mana Amandana merupakan channel yang membahas topik-topik seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penggunaan pivot point dalam trading forex. Bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis, dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Amandana. Stay tune. Pivot point adalah salah satu cara yang banyak digunakan oleh trader untuk menentukan support dan resisten pada pergerakan harga. Pivot point dibuat berdasarkan harga tertinggi, high, harga terendah, low, dan harga penutupan close pada periode sebelumnya. Nah, untuk menghasilkan estimasi level support dan resisten pergerakan harga di masa depan. Nah, sebagaimana diketahui, trading forex memerlukan level-level seperti support dan resisten yang digunakan untuk menentukan kapan kita mesti entry, serta di mana kita harus menentukan level stop loss dan take profit. Nah, jika Anda perhatikan, level-level support dan resisten sangat penting untuk menentukan besarnya resiko dalam trading. Tanpa perhitungan resiko yang benar, besar kemungkinan Anda akan terkena margin call. Sebaliknya, dengan menentukan risiko yang sesuai pada setiap trade, maka dalam jangka panjang hasil trading Anda akan cenderung profitable. Oke, kita langsung saja ke layar monitor untuk penggunaan pivot point dalam trading forex. Kita sudah di layar ya. Nah, ini saya menggunakan Excel ya untuk menghitung pivot point-nya. Nah, setelah kita menghitung atau menentukan pivot point-nya, maka hasil dari pivot point-nya akan saya pasang di MetaTrader 4 di chartnya seperti itu. Nah, pivot point sendiri menggambarkan level-level harga yang digunakan para trader untuk menentukan arah pergerakan atau level harga yang berpotensi sebagai support atau resisten. Nah, pivot point ini adalah level harga yang menunjukkan area potensi harga akan berbalik atau reversal ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara perhitungannya bagaimana? Nah, perhitungan dari pivot point standar ini cukup mudah ya. Perhitungannya hanya menggunakan 3 hal ya. Yang pertama harga penutupan atau close price, terus kedua harga tertinggi high, dan harga terendah low. Jadi untuk menghitung pivot point ini kita cuma butuh tiga bagian ya, yaitu yang pertama harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Oke, pertama-tama kita bisa menghitung dulu pivot point-nya ya. Nah, pivot point sendiri rumusnya ini ya, H ditambah L ditambah C ya, dalam kurung dibagi 3. Jadi HLC ini adalah H-nya high, L-nya low atau harga terendah, C-nya close, harga penutupan, seperti itu. Nah, untuk rumusnya ini ya, kita bisa hitung pivot point-nya dulu ya. Ini yang standar ya, HLC ya, H ditambah L ditambah C dalam kurung dibagi 3, seperti itu ya. Nah, setelah mendapatkan pivotnya, selanjutnya kita bisa menghitung resisten dan supportnya ya. Untuk rinciannya seperti ini ya, ada R1, R2, R3 itu sebagai resisten ya, resisten 1, resisten 2, resisten 3. Kemudian ada di sini ada S1, S2, S3 itu sebagai support ya, support 1, support 2, support 3, seperti itu. Nah, ini rumusnya ya. Kita mulai dari standar dulu ya ini ya. Mulai dari R1 itu rumusnya 2 kali pivot point dikurangi L low. Terus ada R2 pivot point ditambah dalam kurung H dikurangi L. Kemudian ada R3 H plus 2 dikali dalam kurung
pivot point dikurangi L seperti itu, dan seterusnya ya. Oke, ini saya coba besarkan. Nah, ini ya, seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi pivot point sendiri dibagi menjadi ada berbagai macam ya. Selain pivot point standar, ada pivot point Woody pivot point, ada Fibonacci pivot point, terus ada Camarilla pivot point ya. Dimulai dulu dari pivot point standar ya. Yang standar ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pivot point standar ini adalah jenis pivot point yang digunakan oleh trader ya, yang paling sering digunakan oleh trader ya. Harga pivot point ini menggambarkan nilai keseimbangan antara pembeli dan seller atau penjual seperti itu. Itu untuk pivot standar ya. Kemudian ada pivot Woody pivot point ya. Pivot point Woody ini memberikan penambahan bobot tertentu ke harga penutupan terakhir ya, pada harga close price-nya ya. Nah, di sini kita lihat di rumus pivot point-nya aja berbeda ya. Di sini dalam kurung H plus L plus 2C ya, kurung tutup dibagi 4. Nah, tentu ini berbeda ya rumusnya dibanding pivot point standar ini ya, dimana kalau pivot point standar H plus L plus C dibagi 3 ya. Jadi ada penambahan bobot tertentu seperti itu. Nah, penjelasan dibalik penggunaan pivot point ini dimana faktanya bahwa kebanyakan trader meyakini bahwa harga tertinggi dan harga terendah harian merupakan gambaran emosi dari market. Nah, sedangkan harga pembukaan dan penutupan lebih tepat sebagai perwakilan sentimen market seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk Woody pivot point ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan rumusnya seperti ini ya. Jadi untuk rumus resisten dan supportnya hampir sama dengan standar ya. Yang berbeda cuma rumus pivot point-nya saja untuk Woody point ini seperti itu. Nah, selanjutnya ada Fibonacci. Nah, Fibonacci pivot point ini rumusnya untuk bagian pivot point-nya ini sama ya dengan pivot point standar ya. Perbedaannya hanya terletak pada penentuan support resisten. Yang berbeda hanya penentuan support dan resisten. Nah, ini misalkan resistennya ini rumusnya agak berbeda ya, atau supportnya ini juga berbeda ya. Di sini maka di sini dihitung menggunakan level retracement ya. Di sini ada 0,38, 0,61,8 dan 1. Jadi Fibonacci pivot point ini berbeda hanya di perhitungan di resisten dan supportnya. Untuk rumus pivot point-nya sama seperti itu. Nah, kemudian ada Camarilla pivot point ya. Nah, pivot point ini dikembangkan pada tahun 1989 ya oleh Nick Scott ya. Nilai pivot point ini dihitung menggunakan rumus yang sama. Nah, rumus pivot point-nya ini sama ya. H plus L plus C bagi 3 hampir sama dengan standar ya. Tetapi yang berbeda nilai penentuan support dan resistennya ya. Di sini rumus R1, R2, R3 itu berbeda dibanding pivot point yang standar ya. Seperti itu. Nah, di sini untuk pivot point Camarilla ini nilai support dan resistennya dihitung menggunakan besaran-besaran penggali tertentu. Nah, konsep utama metode ini adalah secara alami pergerakan harga akan cenderung kembali ke level rata-rata atau dalam hal ini harga penutupan hari sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu perbedaan dari macam-macam jenis dari pivot point ya, dari pivot point standar, Woody pivot point, Fibonacci dan Camarilla. Jadi oke, selanjutnya saya akan praktekkan ya perhitungannya ya. Saya buka chartnya. Nah, ini ya. Ini chartnya ya. Kita bisa lihat ini time frame-nya daily ya. Time frame-nya daily. Harga sekarang untuk hari ini pergerakannya di sini ya. Ini pergerakannya di sini ya. Ini ya. Belum close ya. Ini belum close. Jadi untuk perhitungan pivot point kita bisa ambil candle yang ini ya, yang candle tanggal 8 ini. 8 Desember ini ya, yang sudah close ini ya. Di sini kita lihat open dan high-nya ya. Open, high, low, dan close. Kita cuma perlu high, low, dan close-nya ya. Untuk high-nya ini 105646 ya untuk high-nya. Saya kembali ke Excel-nya. Untuk high-nya ini
1,05646 untuk high-nya ya. Kemudian terus low-nya 1,04896 ya, seperti ini ya, 4896. Terus close-nya 1,05549, close-nya 1,05549. Oke. Nah, teman-teman, ini pair yang saya gunakan Euro USD ya, Euro USD time frame daily. Ya. Nah, ini ya. Tadi close-nya 1,05549. Kembali ke Excel-nya 1,05549. Nah, ini ya sudah ketemu ya. Di sini saya sudah input ya. High-nya berapa, low-nya berapa, close-nya berapa ya. Di sini udah kelihatan ya nilainya ya. Pivot point-nya berapa. Seperti itu ya. Jadi tinggal untuk pemakaiannya bagaimana, kita tinggal pasang. Tinggal kita berikan garis ya. Garis ya, seperti garisnya seperti apa. Sebentar ya. Ini MetaTrader-nya saya seperti ini ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ini ya. Oke, saya mulai dulu dari yang standar dulu ya. Settingan standar ini ya. Ini ya pivot point-nya di harga 1,05364. Nah, ini garisnya saya ganti. Untuk pivot point-nya warna merah ya, saya ganti tanda warna merah seperti ini. Kemudian kita klik kanan horizontal ini, kemudian parameter. Nah, ini kita tulis 1,05364 seperti ini ya. Nah, ini oke ya. Terus ya pivot point-nya di situ. Udah bener ya, sebentar saya cek dulu. Oke, opennya 105646. Oke, 104896. Oke, 15549. Oke, di sini ya pivot point-nya di sini yang garis merah ini. Kemudian untuk apa, supportnya atau resistennya saya tulis resisten 1 ini warna hitam ya. Untuk resistennya warna hitam. Nah, ini yang ini kita ganti di sini 1,05364. Ya. Nah, ini ya. Sebentar. Cek ya. Oh. Bukan itu. Ini salah nih. Mohon maaf, ini salah ya. Sebentar saya ulangi lagi ya. Untuk pivot point-nya ya. Ini saya ulangi pivot point, ini saya tandai warna merah ya. Nah, ini garisnya di sini berapa tadi? 1,05364. Nah, ini ya. Nah, di sini ya pivot point-nya di sini. Yang garis merah, terus kemudian ini untuk resistennya ini R1. Untuk resisten dan supportnya saya akan pakai warna hitam ya. Warna hitam, parameternya tadi ini yang standar. Yang standar ini untuk resisten 1 05831. 5831. Nah, ini ya resisten 1 yang ini. Terus support 2 sama saya pakai warna hitam. Ini harganya 05081. Nah, ini support 1 ya, support 1. Kemudian ini saya pasang support 2 46 14 ya.
Nah, ini support 2, terus kemudian support 3, nah ini support 3 ya, support 3, nah untuk resisten 2, ini resisten 2, 061 6114. Nah ini resisten 2, kemudian resisten 3, 06581. Ini ya. Nah ini ya sudah terpasang ya semua. Yang untuk bagian pivot point standar ini ya, ini saya sudah, ini yang bagian ini saya sudah pasang di sini ya. Di sini pivot pointnya garis merah. Ini yang garis hitam ini support resisten, yang ke bawah, di bawah garis merah ini support 1, support 2, support 3. Terus di atas garis pivot ini, garis merah ini resisten 1, resisten 2, resisten 3. Nah, ini saya zoom out ya. Saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan kita lihat di tampilan H4, nah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya. Jadi untuk cara membacanya bagaimana? Garis merah ini pivot pointnya. Jika harga berada di atas garis pivot point merah ini, maka kecenderungan harga bullish ya, uptrend, naik. Tetapi jika dia berada di bawah garis merah ini, di bawah garis pivot point, cenderungan harga turun seperti itu. Nah, sekarang kan posisi ada di mendekati atau sudah menyentuh resisten 1 ini, harga tertahan ya, harga tertahan, dan sini ada potensi harga untuk turun mendekati pivot ya, seperti itu. Jadi sekarang harga tertahan nih di resisten 1 ini. Kalau dia tembus, maka dia akan berpotensi ke resisten 2. Jika resisten 2 tembus, maka dia akan berpotensi ke resisten 3, seperti itu. Nah, begitu juga jika harga ini turun, pivot point ini tembus, maka ada potensi ke resisten support 1, sorry. Jika ini tidak mampu menahan, ke support 2, begitu juga jika tidak mampu menahan lagi support 2 ini, maka ke support 3, seperti itu ya. Nah, ini ya cara penggunaan pivot point standar ini, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya coba praktekkan lagi. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini saya akan coba pakai yang Fibonacci ya, Fibonacci. Tadi standar udah, sekarang Fibonacci saya coba pakai Fibonacci. Nah, ini garis hitam ini saya ganti garis merah ya, garis merahnya sebagai pivot point. Pivot point ini ya. Ini garis Fibonacci-nya 105364. Nah, ini pivot point-nya ya, pivot point Fibonacci. Kemudian ini sebagai resisten ya, resisten 1. Ini resisten 1. Kemudian ini sebagai support ya, support 1. Sini support 2. Nah, ini support 2. Kemudian ada support 3. Kemudian ini saya tentukan resisten 2. Resisten 2 05827. Terakhir resisten 3. Nah, seperti ini udah terpasang ya. Ini saya perbesar. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini yang Fibonacci pivot point ya. Di sini harga sudah menembus resisten 1, sekarang dia tertahan, harga tertahan di resisten 2 di area ini ya. Jadi ini trennya naik ya, karena harga berada di atas pivot point merah ini ya.
Tapi jika harga berada di bawah pivot point ini, maka trennya turun seperti itu. Nah ini ya, sekarang dia tertahan, harga tertahan di resisten 2 ya, dan sekarang bergerak di sini ya, antara resisten 1 resisten 2 di sini harga ya. Jika harga ini tembus resisten 1 ini, maka akan turun ke sini, support ini seperti itu. Jadi sekarang resistennya ini, resisten 1 jadi support ini seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Nah ini ya, ini pivot point Fibonacci ya, seperti itu. Nah selanjutnya untuk pivot point yang lain seperti sama ya pemasangannya ya. Untuk Wodi sama, tinggal kita ubah aja, atau untuk Camarilla juga sama, cara memasangnya juga sama, tinggal kita ganti aja angkanya ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah untuk perhitungannya sama di sini ya, kita cuma butuh 3 hal, yaitu high, low, dan close. Kalau bisa gunakan high, low, close-nya di time frame daily setelah penutupan, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya cara penggunaan dari pivot point dalam trading forex. Nah itu tadi penjelasan mengenai penggunaan pivot point dalam trading forex. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali nih request mau bahas mengenai apa. Dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.